Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali pada kesempatan pagi yang cerah, yang membahagiakan ini, saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Bojonegoro. Halo, selamat pagi Pak Hartoyo. Selamat pagi Bu Sri Purwantini. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa sekali. Eh, Bagaimana juga kabar anak-anakku, murid-murid tersayang SMK Negeri 4 Bojonegoro? Baik, pada kesempatan ini Pak Imam akan melakukan diseminasi pendidikan calon guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu, murid-muridku yang tersayang. Dari saya. Baiklah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa pendidikan guru penggerak angkatan 5 ini saya adalah salah satu yang mengikuti pendidikan tersebut. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Uh, Ketika kita bicara tentang pendidikan di Indonesia pada umumnya, tentu kita tidak bisa berpaling, tidak bisa melupakan yang namanya tokoh Ki Hajar Dewantara. Beliau ini adalah seorang yang sangat menginspirasi banyak guru di Indonesia dengan semboyannya Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Semboyan ini sungguh luar biasa, bahkan sudah terpatri di dalam benak dan pikiran semua pendidik di Indonesia, semua bapak ibu guru di Indonesia. Beliau ini adalah sosok tokoh pendidikan nasional yang memang banyak menginspirasi guru-guru yang ada di Indonesia. Uh, Pembahasan saya kali ini tentang budaya positif saya bagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dilanjut dengan bagian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Setelah itu saya lanjutkan pada bagian yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Dan bagian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, bagian kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, bagian keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Bapak, Ibu guru yang terhormat, serta anak-anakku yang kami banggakan, kami mohon kesediaannya untuk tetap stay tune di pertemuan virtual kali ini ya, sebab kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik, hal-hal yang barangkali sesuatu yang baru, informasi-informasi penting yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi pada pagi hari ini. Saya akan mulai pada bagian awal penjelasan saya tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta anak-anakku yang sangat kami banggakan, bila kita ingin membuat kemajuan yang berlahan sedikit-sedikit, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu ubahlah sikap atau perilaku kita, perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang paradigma Anda. Seringkali di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tuh berpikir bahwa kita itu sama. Namun, pada kenyataannya, kita itu berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mesti sadar dan tahu bahwa sejak awal kita itu dilahirkan beragam. Kita tidak dilahirkan seragam. Nah, dalam hal ini tentu kita masing-masing individu, manusia itu pasti berbeda. Pasti memiliki keinginan yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Oleh karenanya ketika kita mengatakan kita sama, tentu hal itu salah. Bahwasanya sejak awal, sejak kita dilahirkan bahkan, kita itu sudah beragam, tidak seragam.
Semua orang bisa melihat yang sama, namun pada kenyataannya bahwa semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita berdiri di depan kelas menjelaskan tentang sesuatu yang perlu anak-anak mengerti, eee, kita pada saat itu hanya membimbing mereka. Kita pada saat itu hanya transformasi ilmu pengetahuan saja. Selebihnya adalah anak-anak itu memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang kita sampaikan. Eee, Barangkali kita memiliki keinginan, bahwa mereka harus memiliki kemampuan yang sama. Hal itu tidak bisa kita lakukan. Masing-masing anak memiliki kemampuan yang berbeda dan itu didasari, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula. Maka tingkat intelektual, kognitifnya, keterampilan psikomotornya atau skill-nya, bahkan attitude-nya, perilakunya juga berbeda-beda. Kita mau coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, hal itu tidak bisa terjadi. Karena sesungguhnya sebaiknya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa kemudian memaksakan seseorang agar seseorang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini masih juga, bahwasanya ketika kita melihat atau mendapati murid kita melakukan kesalahan, maka kita langsung men-judge mereka bahwa itu adalah kesalahan. Nah, tentunya kita harus berpikir bahwa ketika anak kita melakukan kesalahan, mereka punya alasan, ya. Bahkan, semua perilaku yang anak-anak kita, siswa kita lakukan, itu memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa men-judge kemudian anak itu bersalah. Eee, Manakala kita tahu bahwa anak kita bersalah, itu fokus kita jangan pada kesalahan anak tersebut, tapi fokus kita harus bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol semua orang. Eee, hanya kita sendiri sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau bisa dikatakan, mission impossible karena sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya pernah membaca sebuah buku, sebuah karya sastra, novel itu, di ending cerita itu, refleksinya mengatakan bahwa orang itu bisa dihancurkan, orang bisa dikalahkan. Ya, tapi orang itu tidak bisa ditaklukkan. Jadi secara fisik mungkin kita bisa menghancurkan orang itu dengan membunuhnya barangkali. Namun hatinya tidak bisa ditaklukkan. Nah, makanya, eee, ketika kita berpikiran atau beranggapan kita bisa mengontrol orang lain, itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat, eee, bujukan gagal. Nah, ini sering kita lakukan. Kita membujuk seseorang dan kemudian gagal, maka kita melakukan tindakan yang disebut pemaksaan. Nah, hal ini sebaiknya jangan kita lakukan. Ya, sebaiknya kita melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, begitu. Jadi open mind for a different view, membuka untuk pikiran-pikiran yang berbeda and appreciate the differences dan menghargai perbedaan. Itu yang kita perlukan dalam, pergaulan, dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kehidupan di sekolah kita. Jadi ketika kita membuka pikiran kita untuk hal-hal yang berbeda, itu akan, menjadikan, pengetahuan kita semakin bertambah. Atau ketika kita mau menghargai pendapat yang berbeda, appreciate the differences itu hal-hal yang mulia yang harus kita lakukan. Model berpikir menang kalah. Nah, ini juga, hal-hal yang kadang secara nggak sadar, kita sering melakukan itu, bahwa sesuatu itu menang kalah, sesuatu itu, salah dan benar gitu. Nah, hal tersebut, pemikiran tersebut harus kita rubah menjadi model berpikir, menang-menang atau win-win solution yang sering kita, sampaikan atau kita dengar, pernyataan tersebut.
Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali uh, disiplin di sekolah kita? Dan ketika kita mendengar kata disiplin, coba apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang kata disiplin? Banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan perundang-undangan. Ya, sesungguhnya kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman sesungguhnya. Jadi selama ini kita barangkali memiliki paradigma pemikiran yang keliru sekali tentang disiplin. Kita sering memaknai bahwa disiplin itu selalu berhubungan erat dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan itu sendiri. Dan ketika kita melanggar disiplin, konsekuensinya adalah hukuman, begitu. Ini adalah paradigma keliru sekali kalau saya katakan, atau dalam bahasa yang lebih halus adalah kurang benar. Ya, karena sesungguhnya disiplin itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu jika perlu tidak digunakan sama sekali di sekolah. Perlu digarisbawahi. Nah, selama ini yang saya tahu ya bahwa di kehidupan bermasyarakat atau di sekolah kita pada khususnya sering sekali Bapak Ibu guru itu melakukan penghukuman terhadap siswa kita yang melakukan kesalahan. Seperti yang saya katakan di awal, kalau ada kesalahan yang dilakukan siswa, fokus kita itu jangan ada di kesalahan yang siswa lakukan. Tapi fokus kita adalah bagaimana cara membantu siswa kita itu menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan problematika yang sedang siswa itu hadapi, yang siswa itu lakukan. Apa yang siswa kita lakukan itu punya tujuan. Barangkali dia ingin diperhatikan, ya. Barangkali dia ingin diakui, barangkali dia membutuhkan kasih sayang. Jadi jangan kita kemudian menjudge ketika siswa salah, ya dia salah harus dihukum. Jangan begitu. Hukuman di sekolah jika perlu jangan digunakan. Ya, jangan digunakan. Ini akan berakibat yang kurang baik pada siswa kita. Baik Bapak Ibu guru, eh, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro itu telah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan membuat peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi memang disiplin itu harus dari internal kita sendiri, tidak boleh dari eksternal. Tapi manakala kita tidak bisa self disiplin, mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kewajiban pemerintah untuk mendisiplinkan dengan membuat peraturan atau perundang-undangan. Di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi intrinsik yang ada di dalam diri kita, yang memiliki motivasi internal. Nah, internal yang ada dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi memang motivasi eksternal kita perlukan untuk memotivasi disiplin internal kita atau self disiplin. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang saya katakan tadi. Karena dikatakan eksternal karena berasal dari luar, ya, bukan dari dalam diri kita sendiri. Baik, nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud ini adalah nilai-nilai kebaikan, kebajikan yang berlaku di seluruh dunia bahkan. Sejauh manapun kita berada di dunia ini. Itulah yang dimaksud nilai kebajikan universal. Jadi tidak ada orang yang bisa membantah, tidak ada orang yang bisa menyangkal tentang nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di seluruh dunia. Nah, nilai-nilai ini merupakan sebuah payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi perlu dipahami, perlu dicamkan, perlu diingat ya Bapak Ibu Guru bahwa kebaikan universal itu menjadi payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi kita berbuat atau berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan, selanjutnya apa toh profil pelajar Pancasila itu? Seperti apa toh profil? Beberapa kesempatan terakhir ini kita sering mendengar statement dari para pejabat, para pemangku kepentingan, itu mengatakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, kata-kata ini, statement ini sering disampaikan di setiap kesempatan, dimanapun para pejabat itu berada, bahkan oleh Bapak Ibu Guru sendiri. Bagaimana toh profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh kita bersama, yaitu seorang pelajar yang beriman, seorang pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menjadi fondasi seperti juga di dasar negara kita Pancasila, yaitu mengakui ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya basicnya adalah kembali ke Tuhan. Ya, basicnya kembali ke Tuhan. Karena kita adalah manusia yang ada, tidak ada dengan sendirinya, tapi manusia yang ada karena ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka kewajiban kita yang pertama dan utama adalah submisif, merendah, ya, merendah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti juga profil pemuda Pancasila, aspek pertama yang ditekankan untuk dimiliki sebagai perilaku baik pelajar Indonesia, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berkaitan erat dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, profil pelajar Pancasila yang berikutnya yaitu kita itu mengidam-idamkan, menginginkan, mengimpi-impikan seorang pelajar yang mandiri. Ya, mandiri, sanggup mandiri dia. Jadi memang kita itu makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa sendiri, makhluk yang selalu berhubungan dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Namun dalam hal ini, kemandirian itu diperlukan, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk diri kita yang terbaik. Atau dalam hal-hal yang lain, kita walaupun selalu berhubungan dengan orang lain, tapi kita jangan terlalu menggantungkan orang lain. Jadi murid kita dilatih seperti itu, untuk bisa mandiri dia. Mandiri dalam berpikir, mandiri dalam berbuat, bertindak, yang senantiasa tidak menggantungkan orang lain. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini penting sekali. Pada setiap kesempatan di kelas, itu saya selalu mengatakan bahwa saya itu nggak suka murid saya yang mengangguk. Mengangguk itu bukan berarti dia mengerti. Ya, barangkali dia malu. Barangkali dia takut kalau tidak mengangguk. Atau barangkali dia biar dianggap keren oleh teman-temannya, dia mengangguk seolah-olah dia mengerti, padahal dia tidak mengerti. Ya, saya suka kalau di depan kelas itu ketika saya tanya, anak-anak sudah mengerti, kemudian anak-anak itu menggeleng. Nah, ketika anak-anak itu menggeleng, itu berarti bukti, berarti itu tanda dia berpikir. Ya, kalau hanya mengangguk saja itu bisa jadi hanya ikut-ikutan saja.
Jadi, saya pernah mengamati memang, ketika saya selesai menjelaskan kemudian saya bertanya kepada murid saya, "Bagaimana? Apakah bisa dimengerti?" Kemudian banyak yang mengangguk. Namun faktanya ketika kemudian saya menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan bahasan yang baru saja saya bahas, mereka nggak ngerti, ya. Mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi anggukan mereka itu kalau menurut saya ya, itu bukan berarti dia mengerti, malah dia tuh tidak bisa berpikir kritis kalau menurut saya. Jadi siswa yang berpikir kritis menurut saya adalah siswa yang menggeleng. Ya, siswa yang tidak mengerti, itulah siswa yang berpikir kritis. Jadi saya bisa menganalogikan begini, kalau kita berperjalanan dari Bojonegoro ke Surabaya, kita tersesat di Lamongan. Nah, nggak apa-apa kita tersesat di Lamongan. Ya, kemudian kita bisa bertanya. Nah, hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita ke Surabaya. Nah, siswa yang menggeleng itu saya artikan demikian. Jadi dia telah berpikir keras memahami penjelasan saya, tapi di tengah-tengahnya dia tetap nggak ngerti. Maka dia menggeleng dia. Ya, dia menggeleng. Nah, kemudian dia menanyakan sesuatu kepada saya dan saya jelaskan. Saya membawanya hingga akhirnya dia mengerti. Ada seorang filosof terkenal yang sangat fenomenal di Indonesia itu mengatakan begini, jangan sampai ya ijazah itu hanya bukti bahwa anak pernah sekolah. Ya, hanya bukti bahwa anak pernah sekolah. Jangan sampai itu terjadi. Ijazah itu harus menjadi bukti bahwa kita pernah berpikir ketika kita sekolah. Nah, ini penting sekali. Jadi ijazah jangan sampai hanya sebagai bukti bahwa kita pernah sekolah. Secara formal kita pernah sekolah. Jangan. Jangan. Ijazah itu harus sebagai bukti bahwa kita selama bersekolah itu pernah berpikir. Maka saya itu paling nggak suka kalau anak-anaknya mengangguk-ngangguk saja itu. Nggak suka. Itu juga budaya feodal itu. Dia harus menggeleng dia, menggeleng. Itu bukti bahwa dia berpikir kalau menurut saya. Nah, profil pemuda Pancasila itu kita harus melatih siswa kita untuk bernalar kritis. Barangkali bahkan sampai duel argumen gitu. Duel argumen nggak masalah bagi saya. Jadi produce argumen, ya produksi argumen, no sentimen. Jangan ada sentimen, ya. Jadi kita berpikir kritis semacam itu. Jangan takut kita dikritik, jangan takut kita dihujat, ya. Kita itu dipuji tidak akan terbang, dihina pun tidak akan. Jadi pun tidak itu seperti itu akan tumbang. Jadi berpikir kritis ini penting untuk membentuk karakter yang kuat pada diri anak. Kalau dalam budaya orang Madura itu ada mengatakan kalah cacak menang cacak gitu. Dia nggak pernah menyalahkan orang lain. Yang salah adalah dirinya sendiri. Nah, saya kepinginnya begitu. Jangan suka menghitamkan kambing orang. Keliru ya, mohon maaf. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Nah, ini nggak baik gitu. Itu bukan ciri-ciri siswa yang berpikir kritis itu ya. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Nah ini di awal tadi saya mengatakan diversity in unity itu semboyan yang ada di Garuda Pancasila itu. Berbeda-beda tetap satu jua. Nah, dunia ini beragam, dunia ini tidak seragam. Seperti kita dilahirkan itu beragam, tidak seragam. Maka kebinekaan itu sama dengan sebuah perubahan, yaitu keniscayaan. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan. Ya, tidak ada yang di dunia ini kembar sama sekali, tidak ada. Mereka semua berbineka. Nah, kebinekaan ini jangan dijadikan alasan untuk kita bercerai-berai. Justru sebaliknya, kebinekaan ini adalah harus kita jadikan sebagai modal untuk kita bisa maju. Bapak Ibu perhatikan bahwa yang membuat pelangi itu indah bukan karena mereka sama warnanya, tapi karena mereka berbeda-beda warnanya. Nah, analogi ini cukup pas untuk menggambarkan bahwa kebinekaan global. Anak kita harus senantiasa, murid-murid kita harus senantiasa diberitahukan bahwa dunia itu beragam anak-anak. Dunia itu tidak seragam. Nah, keberagaman atau diversity itu jangan menyebabkan kita berpecah belah, bercerai-berai. Semboyan di dalam Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kita harus tanamkan benar-benar gitu ya. Ya.
Seringkali anak muda, murid-murid kita, itu mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda dengan kita itu salah. Nah, itu yang sering. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kita itu salah. Saya pakai baju biru, ya, Anda pakai baju merah, salah pakai baju merah. Anak-anak kita tuh sering seperti itu. Nah, itu adalah cara berpikir dan budaya yang keliru sekali. Kita harus memberitahu, menanamkan pada diri anak kita bahwa harus berkebinekaan global. Kemudian adalah bergotong royong. Nah, ini kerjasama, kolaborasi. Banyak siswa kita yang berhasil karena dia belajar sendiri, secara mandiri. Namun faktanya banyak sekali siswa kita yang belajar secara kelompok, dia mau berkolaborasi, itu yang berhasil. Nah, kemampuan berkolaborasi, bekerja sama ini sangat penting sekali. Bahkan melebihi kemampuan intelektual, melebihi kemampuan kognitif. Ketika kita bekerja, ketika anak kita bekerja, itu tidak semata-mata kognitifnya saja, pengetahuan saja yang dinilai, tapi dia harus mampu bekerja sama, bergotong royong, membangun networking. Nah, kecakapan untuk membangun networking dengan cara berkolaborasi, bergotong royong ini penting sekali untuk dimiliki siswa kita. Selanjutnya adalah kreatif. Nah, kreatif. Ya, kita harus melatih anak kita untuk selalu kreatif. Refleksi dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran kita, guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Baik, Bapak Ibu guru yang terhormat, masih belum ngantuk toh? Maka mohon maaf loh ya mengganggu untuk mengikuti kegiatan saya nih. Selanjutnya adalah yang akan pengen saya sampaikan adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini adalah perilaku manusia pada tataran yang paling bawah. Dia melakukan sesuatu motivasinya hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tataran motivasi perilaku manusia yang paling bawah ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang kedua ini perilaku satu level lebih tinggi daripada perilaku yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini adalah perilaku yang baik yang harusnya kita tanamkan yang ada di diri kita setiap insan manusia Indonesia. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Baik Bapak Ibu, nah kali ini saya akan menjelaskan dihukum oleh penghargaan. Nah ini statement yang luar biasa, dihukum oleh penghargaan. Sering kadang kita akan memberi punishment, memberi reward gitu ya. Ternyata
Reward equal with punishment. Reward, penghargaan, itu sama dengan hukuman. Maka ini sangat pas pernyataan ini, dihukum oleh penghargaan. Ya. Nah, ini menarik sekali. Ini sesuatu yang baru saya kira, dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini Bapak Ibu guru ketahui. Wong dihukum kok maaf, penghargaan kok merupakan hukuman gitu loh. Penghargaan kok sama dengan hukuman? Jelas beda dong. Pasti Bapak Ibu guru berpikir demikian. Nah, penjelasan saya ini menarik. Diperhatikan ya Bapak Ibu guru. Jadi Elvin Kohn mengatakan baik penghargaan mau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ya siapa lagi yang kita percaya kalau bukan expert, kalau bukan ahlinya? Beliau tentu sudah melakukan penelitian yang panjang dan lama sekali. Ya, hingga sampai pada satu kesimpulan, beliau mengungkapkan bahwa baik penghargaan mau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika siswa kita mau belajar, itu adalah bagian dari penghargaan itu sesungguhnya. Jadi tidak perlu kita kemudian memberi penghargaan yang lain dengan memberikan hadiah, pujian, tidak perlu. Seperti yang saya bilang di awal, kita dipuji tidak terbang, dihina pun tidak bakalan tumbang. Nah itu dicamkan itu, Bapak Ibu guru, harus kita tanamkan itu pada diri murid kita. Jadi pembelajaran itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ini sama dengan begini loh ya, mohon maaf ya. Ini adalah autokritik ya, kritik buat kita, buat saya sebagai seorang pendidik ya. Begini, ketika kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, ya, dengan runtut sesuai RPP, mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa yang kita lakukan ini itu adalah sebuah penghargaan bagi diri kita. Kita tidak perlu penghargaan dari orang lain. Perlu Bapak ingat, ya, perlu Ibu juga perhatikan. Seseorang yang menginginkan penghargaan dari orang lain, dia itu tidak punya harga berarti. Ya, ngapain kita pengen penghargaan dari orang lain kalau kita sudah punya harga? Ya. Jadi kalau masih meminta-minta penghargaan dari orang lain itu membuktikan bahwa Bapak Ibu tidak punya harga itu. Tidak punya harga. Jadi ketika kita sudah melakukan hal yang baik itu tidak perlu kita menginginkan penghargaan, pujian dari orang lain, enggak perlu. Sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan itu merupakan penghargaan bagi diri kita sendiri. Kita harus bangga pada diri kita sendiri sudah bisa melaksanakan sesuai yang diperintahkan, sesuai yang diinginkan hingga mencapai tujuan. Seperti itu. Ini autokritik, mohon maaf Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Nah, selanjutnya, Kohn selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini. Nah, saya bilang tadi, dia telah melakukan pengamatan yang cukup lama tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, menarik ini. Memberi penghargaan kok bernilai sama dengan menghukum. Nah, ini saya mau mencuci otak Bapak Ibu guru ini ya. Seringkali membedakan antara hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu seolah-olah hal yang negatif gitu ya, kemudian penghargaan yang positif. Nah, ternyata mereka equal, sama. Jadi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini Anda perhatikan ini. Kalau kita memberi penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Ya, efektif memang penghargaan kita berikan, kita lakukan itu. Tapi untuk jangka pendek. Nah, tujuan kita kan mendidik kan bukan untuk jangka pendek, tapi long life education, pendidikan seumur hidup. Tidak bisa kita hanya memberitahu mereka untuk jangka pendek atau mengetahui mereka berbuat baik hanya dalam jangka pendek. Enggak, long life education, pendidikan seumur hidup yang harus kita terapkan itu. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Iya, seperti itu faktanya.
alah nggak dihargai kok gitu, alah nggak diberi reward kok gitu loh. Jadi nggak ada motivasi dalam diri sendiri. Padahal yang perlu kita tumbuhkan, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita pahamkan pada murid kita adalah motivasi intrinsik dari dalam internal. Jadi tidak masalah dari eksternal apapun itu nggak masalah. Pokoknya muncul itu motivasi dalam diri sendiri. Nah, penghargaan itu bisa menyebabkan hilangnya motivasi dalam diri siswa kita. Kasih penghargaan, kasih penghargaan, kasih penghargaan. Akhirnya mereka tergantung pada penghargaan yang kita berikan. Serta kehilangan motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa penghargaan itu nggak baik sama sekali. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Betul sekali. Ya, kita sudah melakukan tindakan baik, tapi kita masih menginginkan orang lain menghargai. Maka menjadi di alam bawah sadar kita menjadi tidak tahu bahwa kita itu telah melakukan perbuatan baik. Ya, jadi motivasinya hanya ingin mendapatkan penghargaan gitu aja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan cas HP dulu ya. Mohon maaf sebentar ya, sebentar ya. Oke, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Jadi ketika kita sering memberi penghargaan itu menjadi orang itu tidak sadar bahwa dia telah melakukan hal yang baik. Ya, yang dia inginkan ya penghargaan gitu. Ya, jadi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini nilai negatif pada penghargaan. Selanjutnya diperhatikan. Penghargaan itu menjadi tidak ada efektif. Kenapa? Ini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan syarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini sama sekali tidak efektif ini, sama sekali tidak efektif penghargaan itu. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Jadi kalau motivasi eksternalnya penghargaan, kalau kamu Bapak Ibu guru melakukan sesuatu kok tidak mendapat penghargaan, pasti kecewa. Berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Iya, itu positif itu. Apa nggak dihargai kok, apa nggak dapat reward kok. Akhirnya selanjutnya yang dia lakukan itu tidak sekeras yang dia lakukan sebelumnya. Segiat yang dia lakukan sebelumnya. Nggak dikasih penghargaan kok wesan. Ya wes ngene wae, ya wes begini saja, begitu. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Nah, ini menjadi candu itu, menjadi sebuah narkoba itu. Ya kalau penghargaan itu dicabut, dihilangkan, oh sakau dia. Ya, karena sudah terbiasa menggunakan narkoba. Nah, jadi penghargaan itu seperti candu itu, tidak baik itu. Nah, kalau kita memberi penghargaan berarti terus kita memberi penghargaan padanya. Dan seperti candu, seperti narkoba, nggak baik itu. Sako kalau penghargaan dicabut. Sakonya apa? Dia tidak melakukan hal yang maksimal, yang optimal lagi. Nah, jika kita ingin orang tersebut menerus melakukan perilaku itu, maka kita memberikan penghargaan terus. Nah, itu kan nggak baik itu. Ya seperti dikatakan di awal, kalau hanya mengharapkan penghargaan, orang itu melakukan perbuatan baik, dia merasa tidak melakukan perbuatan baik. Dia tidak menyadarinya. Sebab motivasi eksternal hanya ingin mendapatkan penghargaan begitu. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, ya menguruskan badan, bila diberi penghargaan, maka pasti tidak berhasil. Nah ini, jadi gue kalau ini misalnya Pak Joko, kamu berhenti rokok tak kasih penghargaan, ya nggak ngarah berhasil, ya nggak ngarah berhasil. Besok lagi dia rokok lagi, dia berharap diberi penghargaan lagi, begitu terus, ya kayak candu gitu loh. Pun orangnya gemuk pengen diet gitu, nggak akan berhasil, ya nggak akan berhasil karena bukan motivasi internal tapi eksternal gitu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini penting ini ya, Bapak Ibu perhatikan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, positif ini. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah ini.
Nah, karena rasa tidak suka ini akhirnya penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Jadi penghargaan itu sama dengan penghukuman. Jadi penghargaan bagi satu teman itu penghubungan bagi teman yang lain. Ya, ini autokritik ini sekali lagi autokritik untuk Bapak Ibu guru ini ya. Jika seorang guru sering memberi penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, ini bahaya ini. Ya, dia melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan gurunya, bukan memang kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan hal yang baik gitu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Ya, seperti tadi. Ya, ketika di kelas saya katakan, "Do you understand?" gitu. Anak-anak udah mengerti gitu. Mengerti, Pak, mengangguk gitu. Dia hanya ingin membuat saya senang. Itu tok gitu loh. Dia hanya ingin mendapatkan penghargaan dari saya. Nah, hanya biar saya nggak marah sama dia, biar saya nggak menghukumnya gitu loh. Membuat saya senang. Wah, murid saya udah ngerti semua gitu loh. Ya, biar dianggap keren oleh teman-temannya. Wah, si Joko udah ngerti ya penjelasan Pak Imam ya, hebat dia gitu. Ya seperti itu faktanya ya. Jadi hanya ingin membuat senang gurunya saja. Penghargaan itu yang kalau kita berikan pada muridnya itu. Janganlah itu kita lakukan, jangan. Ya, jangan sampai penghargaan merusak hubungan ya. Jangan sampai teman-teman kita, murid-murid kita sudah menjalin hubungan dengan baik, kemudian kita rusak dengan penghargaan. Jangan sampai. Nah nih, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini nggak baik juga. Ini ya. Ya orang kalau saingan itu cemas muncul di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Iya, betul sekali itu. Alah wis gak iso aku, ya wes berhenti. Alah sudah nggak bisa aku, alah udah nggak ada kesempatan, ya wes berhenti. Begitu biasanya. Namanya penghargaan itu merusak hubungan itu. Selanjutnya, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah saja. Hadiah atau penghargaan. Nggak ada kreativitas. Ya, yang dipikir hanya hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil. Nah, misalnya bisa berhasil menulis puisi, kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang ya dibanding dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka dapatkan, bisa mereka terima. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nggak usah lah harus dihargai anak-anak kita itu. Ya, artinya ketika anak-anak kita, murid-murid kita itu melakukan sesuatu yang baik, itulah penghargaan bagi dirinya sendiri, nggak perlu dibesar-besarkan itu. Ya, karena justru itu akan mematikan kreativitas gitu. Kalau nggak ada penghargaan, alah ya wes berhenti berpikir dia. Begitu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Betul sekali ini. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif pada saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Betul, betul sekali. Saya setuju dengan pernyataan ini. Nah, penghargaan sama dengan menghukum. Nah, ini Bapak Ibu guru. Saya tidak berhenti, saya tidak pernah maksud saya autokritik buat kita nih ya. Perhatikan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Betul sekali Bapak Ibu guru. Jadi penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking gitu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, karena ada ranking pertama, apalagi ranking-ranking di bawahnya. Begitu. Jadi menunjukkan kelas gitu. Ya, itu merasa dihukum siswa kita. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Benar kan? Jadi memberikan penghargaan dan memberikan hukuman itu adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya, itu nggak baik. Autokritik. Ya Bapak Ibu guru. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, itu jelas itu. Wes mengharapkan hadiah, penghargaan ternyata tidak mendapatkannya. Wes kecewa pasti merasa dihukum. Nah, ini motivasi dari dalam diri. Ini yang harus ditanamkan, yang ditumbuhkan dalam diri siswa kita dan
diri kita sebagai seorang guru. Perhatikan nih, pada saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia dapat mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, iya kan? Jadi ketika anak kita sudah baik, melakukan sesuatu, nggak perlu kita hargai. Nggak perlu. Kita sadarkan bahwa apa yang sudah Anda lakukan, sesuatu yang baik, itu ya penghargaan. Itu ada sebuah penghargaan bagi dirinya. Begitu. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Iya, wis seneng gitu, kemudian dikasih penghargaan. Seolah-olah penghargaan yang dia rasakan secara alamiah itu diambil gitu. Jadi penghargaan sama dengan hukuman, Bapak Ibu guru. Autokritik ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mohon maaf ini agak cepat ya, semoga bisa dimengerti. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pembentuk keyakinan kelas atau sekolah. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah kita itu begini ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, beda dengan peraturan yang bersifat konkret dan rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Sekali lagi, universal itu adalah pernyataan yang memang tidak bisa dibantah. Dimanapun Anda berkata sesuatu yang menjadi keyakinan yang bersifat universal, itu orang lain tidak bisa bantah. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu general truth, kebenaran yang umum gitu ya. Contohnya misalnya, our blood is red, gitu. Darah kita merah. Dimanapun Bapak Ibu guru mengatakan our blood is red, itu orang udah nggak ada yang bisa membantah. Nah, maka keyakinan itu sama dengan itu. Keyakinan itu kenyataan-kenyataan universal. Gitu. Harus berlaku di seluruh penjuru dunia. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan kata negatif, harus afirmatif semuanya. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, di awal tadi sudah ya. Jadi apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Jadi kita melakukan sesuatu dan mempunyai tujuan, itu berarti kita secara nggak langsung, secara nggak sadar telah melakukan hal sedang memenuhi kebutuhan kita. Nah, apa saja tuh 5 dasar kebutuhan manusia? 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun. And then penguasaan, power. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mari kita simak. Ini ada saya ambil video dari link YouTube untuk kita simak. Mohon sabar sebentar ya Bapak Ibu guru. Oh, ternyata mohon maaf, ini saya akan share kembali. Ternyata nggak bisa dibuka ya, mohon maaf Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak jadi membuka ya. Kita akan lanjutkan saja. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis.
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Nah, kemudian kasih sayang, rasa diterima, love and belonging. Ya, kebutuhan ini ada 3. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk hidup berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Ini agak cepat ya, mohon maaf. Penguasaan, ya, power, kebutuhan penguasaan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini memiliki self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, ini kebutuhan kebebasan, freedom, ya, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata lainnya, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting, manusia tidak berbeda, sama dengan primata atau tingkat intelijensi yang dimiliki oleh binatang. Nah, ini ada kebutuhan hidup adalah penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Baik Bapak Ibu guru, masih saya lanjutkan untuk bertahan bersabar. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, tapi di sekolah kita itu ada menarik, ada hukuman yang sifatnya itu komersil, yaitu denda. Nah, ini sebuah temuan Bapak Ibu guru, di sekolah kita tidak hanya hukuman berupa fisik maupun verbal, tapi ada hukuman denda. Nah, aneh kan gitu. Nah, maka ini balik kembali, ini adalah autokritik buat kita semua. Nah, Anda perhatikan nih, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid, lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum biasanya itu akan mengatakan begini, anak-anak patuhi aturan saya atau awas. Ya, biasanya ngomongnya gitu. Kamu selalu salah saja. Pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Nah, itu kata-kata yang dilakukan oleh posisi kontrol guru sebagai penghukum itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu belajar, yaitu dengan cara dia. Padahal nggak boleh begitu. Itu karakteristik guru penghukum. Ya, guru penghukum kalau tadi ada manusia melakukan sesuatu tujuannya hanya ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu manusia yang paling dasar itu ya. Kalau dia melakukan hanya tujuannya untuk itu, maka kalau guru penghukum ini sama levelnya guru yang paling dasar itu. Ya, dia hanya percaya dengan cara dia saja. Enggak begitu, ya. Nah, nih, penghukum itu biasanya dia menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari tunjuk-tunjuk menghardik gitu. Terlambat lagi, nah gitu. Pasti terlambat lagi, nah gitu. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu, sambil melotot menunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, tanyakan pada diri Anda kemudian. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Bayangkan coba. Kalau kita sebagai murid, bagaimana perasaan murid kita? Nah, hasil yang akan kita dapatkan begini pasti. Kemungkinan murid marah pasti. Akan muncul dendam atau sifat agresif.
Bisa jadi sesudah kembali dia duduk di tempat duduknya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, digores itu mobilnya dengan paku. Nah, akan muncul rasa dendam kalau guru menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Gak baik itu. Hukuman dan pujian, no, jangan dilakukan di sekolah. Selanjutnya Anda perhatikan, membuat rasa bersalah. Ini levelnya di atas sedikit dari guru penghukum. Ini juga kurang baik ini ya. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Nah, gayanya lembut gitu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Maka kata-kata yang keluar adalah seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut. Kelihatannya bagus, tapi kurang bagus ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Hah? Nah, misalnya begitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kata-kata itu membuat siswa kita merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Mereka murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, Anda perhatikan ini misalnya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu gitu ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Nah begitu. Kamu sudah berjanji pada ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu kata-kata yang muncul ketika guru memegang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah bagaimana perasaan murid ketika ditegur seperti menggunakan cara itu? Murid akan merasa bersalah, pasti itu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, jadi dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini juga kurang baik diterapkan di sekolah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Namun, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian pengaruh seseorang, mereka akan berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Begitu biasanya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Nah, ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif pada posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka. Mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Murid merasa kecewa, merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid tidak tergantung pada guru tersebut. Nah, gitu. Jadi kurang baik juga ini sebaiknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini Anda perhatikan ini. Ketika murid memposisikan dirinya posisi kontrol sebagai teman, ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya rapat pada murid, mata dan senyumannya jenaka. Gitu. Adi, misalnya begini, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan gitu. Barangkali seperti itu. Ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu. Nah, seperti sambil senyum-senyum tuh. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru lain atau orang lain. Nah, ini kurang baik juga sebenarnya. Nah, ini sebagai pemantau, posisi kelima adalah sebagai pemantau. Kemudian teman tadi sudah, kemudian pemantau sebagai pemantau nih, Anda perhatikan. Oke, bagaimana pemantau? Pemantau memberi
berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diberikan seorang pemantau itu biasanya ada, nanti saya sampaikan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini biasanya begini. Pemantau ini biasanya begini. Suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak, misalnya gitu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Biasanya muridnya, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya, begitu misalnya. Kemudian guru, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid dia jika diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi, itu penting yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi. Nah, ini penting, ini tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah posisi kontrol seorang guru adalah yang paling bagus adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila tidak menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid akan diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, posisi kontrol terakhir adalah sebagai manajer, ini adalah posisi yang paling top, paling bagus ini ya, yang harusnya bisa dilakukan ya. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari diri murid, ya berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau, menampakkan diri sebagai teman murid gitu. Enggak seperti itu. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya pada peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi seperti yang bilang di awal, ketika murid melakukan kesalahan itu jangan fokus pada kesalahan yang murid lakukan, tapi harus fokus pada bagaimana membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang telah siswa hadapi. Seperti itu. Kemudian kita pada bagian terakhir pembahasan kita yaitu segitiga restitusi. Ya, ada yang bagian pertama itu bagian dasar itu ada menstabilkan identitas. Ya, biasanya mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, apakah tidak ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu tindakan validasi. Kemudian menanyakan keyakinan setelah itu. Menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah segitiga restitusi dalam upaya kita menyelesaikan masalah. Nah, ini. Sisi satu menstabilkan identitas. Nah, stabilize the identity.
bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas pada diri seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Orang yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut misalnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata ini bisa digunakan untuk menstabilkan identitas gitu ya. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, atau misalnya kita bisa menyelesaikan hal ini kok gitu ya. Jadi atau masih banyak lagi misalnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada sisi kedua validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan cara setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, kita tidak akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan diri setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, ini untuk diperhatikan juga oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya, nah ini bagian terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, ini bagian terakhir ya. Sekali lagi ini terakhir setelah ini pertemuan kita selesai. Siap-siap ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, ini penting untuk meyakinkan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa yang kamu inginkan menjadi orang sukses. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab dan atau bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikianlah diseminasi modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak pada kesempatan pagi hari ini dan terima kasih ya Bapak Ibu guru telah dengan sabar bersama saya mengikuti diseminasi ini. Semoga apa yang kita telah lakukan bersama pada pagi hari ini bisa diambil hikmahnya, faedahnya dan semoga pula bisa bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru untuk mendidik anak kita menjadi murid-murid yang sukses. Demikian Bapak Ibu guru apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikian, terima kasih. Dan sampai ketemu di diseminasi selanjutnya. Wes.